Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Simple Planter, berkebun untuk dapur. Sobat dapur semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya. Pencet tombol subscribe-nya, saya doakan semoga yang subscribe sehat terus dan rezekinya selalu lancar. Oke Sobat Tani, pada video kali ini kami akan membahas tentang pH tanah. pH tanah ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dari tanaman yang kita tanam. Jadi mungkin Sobat Dapur pernah mengalami yang namanya sudah rajin memberi pupuk, setiap hari pagi sore disiram, setiap seminggu sekali diberi pupuk, tapi ternyata hasilnya masih belum maksimal. Buahnya tidak banyak, kemudian sekalinya berbuah belum sampai panen sudah banyak yang busuk dan berjatuhan. Ternyata salah satu penyebab dari hal tersebut adalah karena pH tanahnya yang kurang ideal. Jadi sebelum kita menanam, kita harus cek dulu pH tanah agar tahu sesuai atau belum dengan tanaman yang akan kita tanam. Jadi sebenarnya apa sih itu pH tanah? Kita bahas dulu ya Sobat Dapur. pH tanah merupakan tingkat keasaman pada tanah. Jadi tanah itu bisa asam, bisa basah. Biasanya pada daerah gambut pH tanah akan cenderung asam, sedangkan di daerah pesisir akan cenderungnya basah. Alangkah baiknya sebelum kita bercocok tanam, kita harus tahu dulu pH yang sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam. Yang akan kita bahas di sini adalah tentang pH tanah untuk yang ideal untuk tanaman cabai. Sebenarnya seberapa penting sih kenapa kita harus tahu tentang pH tanah ini sebelum kita bertanam? Jadi pengaruh pH tanah terhadap tanaman adalah tingkat penyerapan unsur-unsur yang ada pada unsur hara yang ada pada tanah. Ketika pH tanah sudah sesuai atau sudah ideal dengan tanaman cabai, maka penyerapan unsur-unsur hara yang ada dalam tanah akan lebih optimal. Selain itu, tanaman akan cenderung memiliki kekebalan yang lebih kuat sehingga akan tahan terhadap hama, antraknos, trip atau kutu putih. Nah, sekarang berapa sih pH yang ideal untuk tanaman cabai? Jadi tanaman cabai idealnya pada pH 6,5 sampai 7. Nanti bisa dilihat pada tabel di berikut ini. Nah, lalu Sobat Dapur, bagaimana sih caranya kita mengukur pH tanah? pH tanah bisa kita ukur dengan menggunakan beberapa cara atau metode. Yang pertama, bisa menggunakan, kalau Sobat Dapur pernah melihat ada yang namanya kertas lakmus yang warna-warni itu, menggunakan kertas lakmus dengan cara diambil sampel tanahnya di beberapa tempat, kemudian direndam ke dalam air, diaduk sampai endapan tanahnya mengendap, baru diambil sampel airnya. Kalau itu menggunakan kertas lakmus. Atau yang kedua bisa dengan menggunakan alat yang disebut dengan pH meter. Nah, pH meter seperti yang satu ini. Jadi pH meter itu banyak sekali jenisnya Sobat Dapur. Ada yang di digital, ada juga yang non digital. Harganya pun sangat beragam, dari puluhan ribu, ratusan, bahkan ada yang jutaan juga. Kalau ini saya menggunakan yang merek 3Y meter. Saya beli dengan harga 60.000. Silahkan bisa dicari di toko-toko pertanian atau di online shop gitu ya Sobat Dapur. Nah, jadi kenapa saya memilih yang ini? Karena kalau yang ini menurut saya itu lebih terjangkau. Selain itu hasilnya worth it. Jadi ini yang biasa saya gunakan untuk mengukur berapa tingkat keasaman tanah sebelum saya menanam cabai. Cara menggunakan pH meter ini gimana? Langsung aja kita gunakan ya Sobat Dapur. Kita buka ya. Nah, jadi 3Y meter ini bisa digunakan untuk mengukur 3 kategori. Ada pH tanahnya, kelembaban, dan cahayanya. Jadi hari ini kita fokus ke pH tanahnya. Cara menggunakannya cukup mudah. Jadi di sini nanti kita langsung tancapkan saja ke tanah yang akan kita ukur, dan nanti ada jarum jam yang menunjukkan pada
tingkat keasaman tanah. Untuk pH tanah, silakan sobat dapur yang dilihat hanya yang bagian bawah saja. Jadi ada alkalin 8, 7 sampai 3,5 asidik. Nah, nanti ketika kita tancapkan ke tanah, jarumnya akan berputar otomatis sesuai dengan tingkat keasaman tanahnya. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Ini untuk mengukur pH tanah di cabai saya yang sudah berbuah. Kita cek ya, sobat dapur. Langsung ya. Nah, caranya mudah. Langsung kita tancapkan saja ke dalam tanah. Sebenarnya ini dicek ketika sebelum kita menanam ya sobat dapur. Ini untuk biar kita tahu ya kenapa kok cabai tempat saya subur-subur. Ini sudah rutin saya siram setiap pagi dan sore. Kemudian setiap seminggu sekali saya berikan pupuk. Untuk cara pemberian pupuk agar buah bisa selebat ini bisa dilihat atau dicek video saya yang ini. Ping. Nah, sobat dapur bisa dilihat kan hasilnya jarum panah menunjukkan angka 7. Itu artinya tanah ini sudah ideal untuk tanaman cabai, karena seperti yang kita tahu idealnya cabai itu rentannya antara 6,5 sampai 7. Oke, jadi cukup mudah ya menggunakan alat ini. Oh ya, untuk alat ini jangan lupa, nah tadi kan disebutkan ada untuk moist, kelembaban, light, cahaya, dan pH tanah. Jangan lupa untuk yang ini digeser pada pH tanah ya. Oke, untuk moist tadi, untuk kelembaban bisa kita cek kelembabannya juga apakah tanah ini terlalu basah atau terlalu kering. Jadi kita geser ke arah moist. Nah, moist untuk kelembaban bisa dilihat pada yang nomor 2, ada dry sampai wet. Tingkatnya ternyata di 6,5. Untuk tanaman cabai dengan kelembaban sekian itu sudah ideal. Sekarang kita coba cek pada tanaman cabai saya yang masih kecil-kecil ya. Ini cabai kecil saya sudah subur-subur ya. Ini usia 15 hari HST. Jadi hari setelah baru 15 hari. Kita cek tingkat keasaman tanahnya. Oke, kita pindahkan ke pH-nya. Oke. Ternyata ideal ya sobat dapur. Pada angka 7 masih ideal. Itulah kenapa cabai kecil saya masih terlihat sudah terlihat sangat subur-subur. Jadi itulah sobat dapur pentingnya dari pengukuran pH tanah. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat dapur semua. Selama ini sudah memberikan pupuk secara rutin tetapi hasilnya masih belum optimal. Mungkin ini bisa menjadi jawaban sobat dapur semua yang merasa sudah memberikan pupuk secara rutin tetapi kok hasilnya masih belum juga optimal. Mungkin itu karena pH tanah yang digunakan untuk menanam cabai sobat dapur masih belum ideal. Jadi alangkah baiknya sebelum sobat dapur memulai untuk menanam, cek dulu ya pH tanahnya sudah ideal atau belum. Cukup sekian pembahasan kita tentang pH tanah. Semoga bermanfaat ya sobat dapur. Jika memang menurut sobat semuanya bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lain biar bisa melihat informasi ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Semoga rezekinya semakin lancar. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request tentang video kita berikutnya, bisa tuliskan di kolom komentar ya sobat dapur. Cukup sekian, terima kasih. Salam Simple Planter, berkebun untuk dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.